Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa, karena banyak banget dari kalian yang suka film horor, jadi aku udah pilihin kalian film horor Korea yang baru rilis di tahun 2025 ini dan lagi viral juga. Judulnya The Ghost Game, nyeritain tentang sekelompok anak muda yang nekat ngonten di tempat angker. Mereka ngelakuin ritual manggil para arwah. Tapi ternyata ini ritual maut guys. Endingnya beneran bikin nyesel deh. Oh ya, kemarin aku baru aja upload film yang gak kalah serem tentang boneka hantu. Linknya aku taruh di pin komen. Kalau kalian berani, tonton yang itu juga deh. Ya, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film ada satu cewek yang tiba-tiba aja kebangun, namanya Jaeyoung. Pas buka pintu dia ngeliat adeknya lagi main-main gitu kan. Anehnya tapi pas dipanggil si adek malah ngilang. Gak lama Jaeyoung ngeliat boneka si adek. Pas mau diambil ada yang narik dong. Udah gitu dari kolong kursi si adek tiba-tiba muncul. Wajahnya tapi serem banget. Jaeyoung kayak mau dihabisi. Untung cuma mimpi. Tapi entah kenapa kuku Jaeyoung ada bekas merah gitu. Lehernya juga luka-luka. Jaeyoung tapi gak mau ambil pusing. Mungkin kecakar pas tidur kali ya. Jadi adeknya Jaeyoung ternyata udah lama meninggal guys. Tapi Jaeyoung masih selalu ingat. Wallpapernya aja masih foto sama adeknya. Pagi itu Jaeyoung dan temen-temennya ngobrol lewat Zoom. Cowok yang namanya Gihu ini ngajakin mereka semua buat ikutan lomba ngonten. Katanya hadiahnya lumayan. Kalau menang mereka bisa dapat 800 juta. Awalnya Gihu nunjukin video viral tentang ritual pemanggilan arwah. Katanya ritual itu bisa ngasih tahu kita tentang masa depan, kayak ngeramal gitu. Cuma yang ngupload video viral itu sekarang menghilang secara misterius. Gihu jadi punya ide. Kalau mereka bikin konten yang sama, pasti bakal viral juga dan bakal menang. Awalnya orang-orang ini kelihatan mager, ngapain dah bikin konten begitu? Tiba-tiba Jaeyoung setuju ngeyakinin temen-temennya dan ya udah yang lain jadi pada ngikut. Ritual itu tapi butuh 6 orang, sementara mereka kan cuma berlima. Pas banget ada tirinya Jaeyoung yang namanya Seo-woo masuk ke kamar. Jaeyoung langsung ngebujuk Seo-woo buat ikutan dan ada tirinya ini mau. Oh iya guys, bisa kita lihat di laptop Jaeyoung ada kalender pengingat tanggal 13 bulan 8 itu hari peringatan kematian adik kandung Jaeyoung yang di awal film tadi. Lanjut beberapa hari setelahnya 6 orang ini berangkat ke lokasi ritual yang persis kayak di video viral. Semuanya kelihatan excited tapi beda nih sama Jaeyoung. Entah kenapa sosok almarhum adiknya muncul terus. Mungkin karena kepikiran kali ya. Nah karena lokasinya lumayan jauh, 6 orang ini baru nyampe pas tengah malam. Gihu bilang gedung ini dulunya bekas kuburan, makanya cocok banget buat ritual. Di dalam pasti banyak arwah penasaran. Bisa kita lihat kondisi gedungnya memang terbengkalai banget ya. Makin ke dalam suasana juga makin gelap. Gak lama orang-orang ini nemuin lambang setan yang persis kayak di video viral. Berarti lokasinya bener nih. Dan gak jauh dari situ bener guys, lokasi ritualnya ketemu. Baru aja buka pintu, bau busuk dari dalam langsung kecium. Ini cewek-cewek udah pengen pulang. Tapi Gihu bilang masa udah jauh-jauh gak jadi. Ya udah, orang-orang ini akhirnya lanjut. Dan bisa kita lihat ruangan di dalam ternyata persis kayak video viral di sosmed. Ada kolam kecil juga nih.
Kata video sebelumnya sih banyak hantu airnya, makanya warnanya gelap dan disebutnya air arwah. Gak pakai lama, 6 orang ini langsung siap-siap ngonten. Mereka tuh awalnya mau ngonten pura-pura doang guys. Jadi ya masang kamera, ngeluarin jimat, sama ngegambar lambang setan juga di lantai biar makin meyakinkan. Tiba-tiba si Jaeyoung malah ngajak ritual beneran. Katanya mumpung udah di sini, mending sekalian dicoba aja. Lagian kalau hasil videonya nyata, pasti bakal makin seru dan viral kan. Seperti biasa kalau Jaeyoung udah ngomong, yang lain langsung ikut-ikut aja dah. Dan ya udah nih, mereka jadinya ritual manggil hantu beneran. Masing-masing orang nulis pertanyaan di kertas dan harusnya nanti hantunya bakal jawab. Rencananya Seowwoo, si adik tiri, bakal jadi perantara. Jadi dia bakal dirasukin hantu. Walau di awal setuju Seowwoo, tapi ya takut lah. Jaeyoung langsung masangin gelang kaki gitu. Katanya ini jimat pelindung, gak usah takut. Setelah nulis pertanyaan, orang-orang ini ngambil air arwah buat media komunikasi. Sementara Seowwoo dipasangin penutup terus masuk ke kolam arwah. Ritual dimulai, semua orang baca mantra seolah ngundang para arwah buat dateng. Ditungguin kok gak terjadi apa-apa. Gi-hoo udah bilang ribet dah, mending mereka syuting konten palsu aja. Sampai tiba-tiba di atas kepala Seowwoo muncul gelembung, lampu juga kedip-kedip, dan seketika Seowwoo gerak kayak kesurupan. Matanya berubah hitam. Satu persatu kertas pertanyaan mereka ditunjuk dan masing-masing muncul jawaban. Udah gitu Seowwoo yang kesurupan ngeliatin mereka satu persatu dan ngitung. Gak tahu apa maksudnya. Lampu gak lama mati. Bisa kita lihat Seowwoo jalan muter-muter. Aneh, jalannya pincang, mirip almarhum adik kandung Jaeyoung. Orang-orang ini ketakutan dan akhirnya ngeluarin Seowwoo dari kolam. Seowwoo pingsan, udah gitu di kakinya muncul lambang aneh. Di saat semua panik, Gi-hoo malah sibuk upload konten. Giliran mau nelpon bantuan, sinyalnya ngilang. Padahal barusan masih bisa. Parahnya lagi, pintu keluar mendadak kekunci. Gagang pintunya copot, didobrak gimana pun gak bisa. Di saat yang lain panik, cewek rambut pendek ini tiba-tiba kesurupan juga dong. Senyumnya aneh, tubuhnya dikendaliin setan. Udah gitu entah kenapa cewek ini tiba-tiba nargetin Seowwoo yang pingsan. Katanya harus dihabisi. Yang lain berusaha nyegah, tapi tiba-tiba Gi-hoo muncul dari belakang dan malah langsung menghabisi si cewek kesurupan. Setelahnya Gi-hoo panik ngejelasin, katanya barusan dia juga kesurupan, tapi temennya pada gak percaya. Apalagi kertas pertanyaan cewek itu ternyata ada kaitannya sama Gi-hoo. Di situ terungkap kalau selama ini Gi-hoo selalu ngancem cewek itu buat ngasih contekan setiap ujian. Makanya di kertas ramalan cewek itu nanya dia bisa bebas dari Gi-hoo atau enggak. Sayangnya jawaban para arwah enggak. Dan kebukti si rambut pendek bahkan meninggal pelakunya Gi-hoo. Walau temen-temennya gak percaya, Gi-hoo ngebela diri dan tetap bilang kalau dia tuh tadi kesurupan. Di rekaman video juga kelihatan Gi-hoo jalannya pincang, padahal kan aslinya kakinya normal. Si rambut pendek tiba-tiba bangkit lagi dong, kayak kerasukan lagi. Tubuh Gi-hoo juga kayak ketarik, dan seketika lampu ruangan itu mati. Pas nyalain senter, bisa kita lihat ada jejak merah-merah, tapi kok ngarahnya ke tembok. Ada juga nih tulisan yang artinya sampai jumpa. Padahal kan tadi gak ada tulisan ini. Ngerinya hantu yang ngerasukin Gi-hoo berusaha nyerang terus. Untung berhasil ditahan dan diikat. Setelahnya lagi-lagi Jaeyoung lihat ada gelembung. Tiba-tiba mulut Seowwoo ngeluarin cairan hitam. Lambang di kakinya juga perlahan memudar. Mereka sadar kayaknya ada yang salah nih sama ritual yang mereka lakuin. Jadi mereka ngecek rekaman. Walau gak kelihatan, arwah yang datang ternyata banyak. Dan di situ Jaeyoung sadar kalau tadi ritual mereka tuh belum selesai. Harusnya setelah dapet jawaban ramalan, mereka ngucapin mantra pengusir, terus keluar lingkaran sesuai urutan. Si rambut pendek harusnya tadi keluar pertama. Masalahnya gara-gara tadi panik, cewek yang namanya Yeon ini keluar duluan dan semuanya jadi kacau. Sekarang satu-satunya cara kayaknya mereka harus ngulang lagi ritualnya dari awal. Sama kayak sebelumnya, semua ditempatin di posisi
dan tubuh Seowwoo mulai kesurupan. Satu persatu jawaban di kertas muncul lagi. Jawabannya juga masih sama. Sesuai petunjuk, mereka harus ngucapin mantra pengusir kan buat keluar dari ritualnya. Masalahnya Jaeyoung kayak terpengaruh. Dia ngerasa arwah almarhum adik kandungnya tuh masuk ke tubuh Seowwoo. Dan karena rindu banget sama adik kandungnya itu, Jaeyoung jadi nggak fokus buat nyelesain ritual ini. Untung cowok ganteng yang namanya Dongjun ini berhasil nyadarin. Setelah ngucapin mantra pengusir, satu persatu mereka keluar lingkaran sesuai urutan. Kali ini nggak terjadi apa-apa. Mungkin mereka berhasil selamat. Dan pas banget sinyal handphone juga udah muncul. Dongjun langsung nelfon bantuan. Anehnya orang di seberang kok langsung tahu nama Dongjun, padahal belum disebutin. Sinyal hilang lagi dan mereka mulai ragu nih. Jangan-jangan teror arwah masih berlangsung. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Di situasi kayak gini, Dongjun yang udah lama mendam perasaan ke Jaeyoung tiba-tiba malah ngungkapin perasaannya. Soalnya dia punya firasat mungkin mereka semua nggak bisa selamat. Jadi ya daripada nyesel, mending ungkapin aja. Gak disangka Jaeyoung juga ternyata punya perasaan yang sama. Sayangnya ini genre film Koreanya horor ya guys, bukan romantis. Seketika lampu ruangan mati lagi. Pas udah nyala, Gi-hoo yang tadi masih hidup sekarang udah tergeletak tanpa nyawa. Ngeliat itu, Ye-eun panik ketakutan. Dia berusaha buka pintu tapi yang gak berhasil. Artinya mereka gak akan bisa kabur dari akibat ritual ini. Bakal jadi korban para arwah. Dan kalau sesuai giliran, sekarang Ye-eun yang bakal jadi target. Dia langsung kesurupan dan kecebur ke kolam arwah. Untung berhasil ditolong. Gak lama kondisi Ye-eun juga membaik. Sinyal handphone juga muncul bentar. Mereka dapat notif kalau video yang diupload Gi-hoo udah ditonton 1 juta kali. Nah, buat mastiin, Dongjun ngeliat kertas pertanyaan Gi-hoo kan. Bener aja, di kertas itu tertulis pertanyaan, video mereka bisa tembus 1 juta views atau enggak. Dan jawaban para arwah iya. Di situ baru deh nih mereka sadar kalau jawaban ramalannya udah kejadian, nyawa mereka bakal diambil. Jadi ritual ini bayarannya nyawa. Pantes aja yang ngelakuin ritual ini di video sebelumnya juga pada menghilang. Dongjun langsung nunjukin kertas pertanyaannya. Di situ tertulis Jaeyoung kira-kira suka nggak ya sama dia? Dan para arwah ngejawab iya. Sesuai, tadi Jaeyoung juga jujur kan kalau dia punya perasaan yang sama. Diem-diem Ye-eun ternyata naksir juga guys sama Dongjun. Lewat kertas itu Ye-eun pengen tahu orang yang ditaksir Dongjun tuh siapa sih? Dan ya sesuai prediksi jawaban para arwah ya memang Jaeyoung. Ye-eun tiba-tiba jadi brutal nyerang mau menghabisi Jaeyoung. Dongjun nahan dan Jaeyoung juga ngambil rantai supaya Ye-eun gak bisa gerak. Gak disangka gara-gara Ye-eun berontak mulu gak bisa diem, tembok di sekitar tiba-tiba gerak dan muncul 4 ruangan rahasia yang padahal tadi gak ada. Pelan-pelan Dongjun dan Jaeyoung mulai ngecek satu persatu. 4 ruangan itu isinya sama, penuh jimat dan lambang kematian. Di situ Dongjun baru sadar kalau tempat itu bukan sekedar bekas kuburan. Tempat itu memang benar-benar dibangun khusus buat ritual. Karena terlalu fokus, 2 orang ini gak sadar kalau ikatan Ye-eun udah lepas. Pas dengar teriakan, Dongjun ngira Jaeyoung dalam bahaya kan. Tapi yang meninggal ternyata Ye-eun. Bahkan sekarang Dongjun juga diserang. Pelakunya Jaeyoung. Dan akhirnya terungkap. Ini plot twist banget sih. Dari awal semua memang rencana Jaeyoung. Jadi dulu banget waktu masih kecil, karena orang tuanya sibuk, Jaeyoung dan adiknya sering ditinggal sendiri. Suatu hari gelembung yang mereka mainin habis kan. Si adek pergi ke WC buat ngambil. Namanya anak-anak suka jahil, Jaeyoung iseng pura-pura terluka biar adeknya khawatir. Nah masalahnya kaki si adek kan pincang ya. Pas panik mau nyamperin malah kepleset. Kepalanya kebentur langsung meninggal. Gara-gara itu Jaeyoung ngerasa bersalah banget.
Apalagi gak lama setelah adiknya meninggal, orang tuanya juga bercerai. Si ayah nikah lagi dan Jaeyoung jadi punya adik tiri, si Seo-woo. Makanya selama ini Jaeyoung juga sebenarnya gak sayang sama adik tirinya itu. Sampai suatu hari Jaeyoung nemu sebuah tulisan, katanya kalau dia ngelakuin ritual ngorbanin 5 nyawa, orang yang udah meninggal bisa hidup lagi. Karena pengen nebus penyesalan, dengan tega Jaeyoung nyusun semua rencana, walau harus ngorbanin teman-temannya sendiri. Jaeyoung mau ngidupin lagi adik kandungnya make tubuh Seo-woo. Makanya di awal pas dia pasangin gelang kaki, sebenarnya itu gelang kaki almarhum adeknya. Itu media supaya arwahnya bisa tinggal di tubuh Seo-woo. Di sisa kekuatannya, Dongjun berusaha ngegagalin mau ngelepas gelangnya tapi sulit. Padahal tadi bilangnya suka sama suka. Tapi karena tekadnya udah bulat, Jaeyoung tetap tega ngorbanin Dongjun. Nah, karena sekarang semua tumbalnya udah siap, Jaeyoung nyusun mayat temen-temennya di lingkaran. Seo-woo yang tiba-tiba sadar dari pingsan langsung ketakutan. Jaeyoung tapi langsung masangin lagi gelang peninggalan adiknya, dan Seo-woo mulai kerasukan lagi nih. Jaeyoung mulai baca mantra buat ngebangkitin adik kandungnya. Seketika angin berhembus kencang, lampu kedip-kedip, air arwah juga ikut mendidih. Gak lama muncul gelembung yang jadi pertanda kemunculan arwah si adek. Dan bisa kita lihat, walau tubuhnya punya Seo-woo, arwah di dalamnya udah berubah. Setelah perjuangan yang gak mudah, adik kandung Jaeyoung bisa hidup lagi make tubuh si adik tiri. Jaeyoung udah seneng banget, tapi tiba-tiba pas mau keluar lingkaran, tubuh si adek mendadak kayak kesurupan. Jaeyoung kira karena gelangnya belum dilepaskan. Tapi ternyata yang bangkit bukan arwah adik kandungnya, tapi justru Raja Iblis. Mimpi di awal film sebenarnya petunjuk kalau ritual itu bukan ritual biasa, tapi ritual berbahaya buat ngebebasin Raja Iblis dari neraka. Dan Jaeyoung yang lakuin ritual jadinya bakal masuk neraka ngegantiin Raja Iblis. Jadi berita tentang ritual itu sebenarnya cuma tipuan roh jahat buat ngundang manusia yang putus asa sampai bisa ngelakuin hal jahat. Oh ya, pas mulai ritual kalian inget gak Seo-woo yang kesurupan sempet ngitung gitu kan? Nah, di ruang rahasia setiap jimat yang ditempel ternyata punya angka, dan itu tuh jumlah orang yang pernah datang ke tempat itu selama bertahun-tahun. Baru kali ini nih ada yang berhasil numbalin 5 nyawa. Makanya Raja Iblis akhirnya berhasil bangkit, terbebas dari neraka. Udah capek-capek, banyak korban, ternyata malah sia-sia, apes juga. Di akhir film bisa kita lihat di kertas Jaeyoung ternyata nanya dia bisa ketemu adiknya lagi atau enggak. Jawaban para arwah iya, tapi cuma sebentar. Bener sih, karena dari awal ritual itu kan cuma taktik Raja Iblis buat ngegoda manusia. Pada akhirnya jiwa asli si adik tiri juga kejebak karena tubuhnya diambil. Jaeyoung juga harus masuk neraka ngegantiin Raja Iblis. Merinding. Filmnya berhenti di situ. Gimana menurut kalian? Makanya jangan ngelakuin ritual aneh-aneh sama setan deh. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!